Halo, selamat malam pemirsa. Menemani istirahat Anda, tim redaksi kami telah menyiapkan beragam informasi menarik. Di antaranya penggerebekan sarang judi online jaringan Kamboja beromset 21 miliar rupiah sehari di Cengkareng, Jakarta Barat, serta informasi dari sepak bola tanah air dan Liga Eropa. Bersama saya Sabrina Hasila, inilah Buletin Anyus Malam selengkapnya. Pemirsa, polisi menggerebek sebuah rumah di kawasan Cengkareng, Jakarta Barat yang dijadikan sarang transaksi jual beli rekening perjudian online jaringan Kamboja dengan perputaran uang sebesar 21 miliar rupiah dalam satu hari. Dalam penggerebekan tersebut polisi menangkap 8 pelaku serta menyita ratusan kartu ATM dan buku tabungan. Di rumah berlantai 2 di kawasan perumahan Cengkareng Indah Kapuk, aparat Satreskrim Polres Jakarta Barat menggerebek sarang perjudian online jaringan Kamboja. Dari lokasi ini, polisi menangkap 8 orang pelaku berikut barang bukti 35 unit ponsel, 700 lebih kartu ATM, 370 buku tabungan, serta beberapa dokumen pengiriman jasa ekspedisi. Penggerebekan ini merupakan hasil pengembangan dari penangkapan awal 4 orang pelaku sebelumnya. Selama 2 tahun 6 bulan, para pelaku sudah beroperasi melakukan transaksi perjudian online jaringan Kamboja dengan perputaran uang mencapai 21 miliar rupiah dalam satu hari. Perputaran uang di rekening dalam satu rekening, tersangka pernah melihat kurang lebih sekitar 5 juta per hari. Kalau kita asumsikan ada 4.234 rekening digunakan seluruhnya, maka patut diduga ada perputaran uang dalam satu hari itu sejumlah 21 miliar rupiah. Sementara itu, warga sekitar dan pengurus RT setempat mengaku tidak mengetahui aktivitas perjudian online yang dilakukan para pelaku karena mereka tertutup dan tidak bersosialisasi. Aktivitasnya saya nggak tahu karena tertutup ya. Nggak tahu. Tapi yang kelihatan itu biasanya ngapain sih, Bu? Keluar itu biasanya ngapain kalau keluar? Hampir nggak ada aktivitas ya, cuman motor parkir rame di depan gitu. aja. Ya, itu aja. Tidak hanya terjerat judi online, dari pemeriksaan tes urin para pelaku, 6 orang diantaranya dinyatakan positif mengkonsumsi narkoba jenis sabu. Atas perbuatannya, para pelaku akan dijerat pasal berlapis tentang perjudian online dan Undang-Undang ITE dengan ancaman maksimal 10 tahun penjara. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Pemirsa, kericuan mewarnai pertandingan sepak bola antara tim Banyuwangi melawan Lamongan saat pagelaran Pekan Olahraga Pelajar Daerah Popda Jawa Timur. Sementara diduga arus pendek listrik 10 petak toko di kawasan pertokoan Pasar Raya Padang ludes terbakar. Informasi ini terangkum dalam peristiwa 24 jam. Kericuan mewarnai pertandingan sepak bola antara tim Banyuwangi melawan Lamongan saat pagelaran Pekan Olahraga Pelajar Daerah Popda Jawa Timur di Bangkalan. Kericuan tidak hanya melibatkan para pemain, namun juga para ofisial masing-masing tim yang ikut masuk ke lapangan alun-alun kota Bangkalan. Panasnya tensi pertandingan ini membuat wasit mengeluarkan 2 kartu merah untuk masing-masing tim. Setelah kericuan berhasil diredam petugas keamanan, pertandingan kemudian dilanjutkan kembali. Pasca bentrok warga dengan aparat kepolisian dan pengemudi truk, kini Jalan Raya Salembaran, Kabupaten Tangerang, Banten kembali normal. Namun tak terlihat lagi aktivitas truk melintas di jalan raya tersebut. Puluhan truk tanah yang dirusak warga pun telah dievakuasi dari tepi jalan lokasi kejadian oleh petugas Halaman Kosong Proyek. Sebelumnya truk-truk besar kerap melintas di Jalan Raya Salembaran tersebut dan membuat lalu lintas macet. Hingga akhirnya terjadi kecelakaan yang melukai seorang bocah sekolah dasar dan memancing amukan warga. Diduga akibat korsleting listrik, 10 petak toko di kawasan pertokoan Pasar Raya Padang ludes terbakar. Banyaknya material yang mudah terbakar membuat api sulit dipadamkan. Kepanikan tampak terjadi di kawasan tersebut. Sejumlah pedagang berusaha menyelamatkan barang berharga mereka dari kobaran api. 8 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi guna memadamkan api. Api pun baru berhasil dipadamkan setelah 3 jam kemudian. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa kebakaran ini.
Usai teridentifikasi oleh tim DVI Pusdokes Polri, 7 jenazah korban kebakaran pabrik Bekasi diserahkan kepada keluarga korban masing-masing. Jenazah kemudian dibawa pulang pihak keluarga untuk selanjutnya dimakamkan secara layak. Allahu Akbar. Ya Allah. Proses serah terima jenazah korban kebakaran pabrik Bekasi dilakukan oleh pihak Rumah Sakit Polri Kramat Jati Jakarta Timur di depan ruang instalasi forensik. Suasana duka pun menyelimuti penyerahan jenazah yang diikuti sejumlah perwakilan keluarga korban. Hasil rekonstruksi kami yang sudah teridentifikasi 8 jenazah. Nanti kami akan menyerahkan dari rumah sakit kepada perusahaan dan penyidik. Nanti dari perusahaan dan penyidik akan diserahkan kepada keluarga. Hari ini kita serahkan 7 jenazah ya, karena besok masih 1 jenazah akan dibawa besok. Tapi nanti semua akan diserahkan 8-8-nya ke perusahaan. Usai serah terima berkas, satu persatu peti jenazah dikeluarkan dari dalam ruang instalasi forensik untuk dibawa keluarganya masing-masing ke rumah duka di wilayah Bekasi, Jawa Barat. Dari 8 yang teridentifikasi, 7 diantaranya langsung dibawa keluarga, sedangkan 1 jenazah lainnya akan dibawa Sabtu besok. Saat ini, tim DVI juga masih mengidentifikasi 2 body part lainnya. Diketahui, kebakaran hebat terjadi pada sebuah pabrik pakan ternak yang terletak di kawasan Pondok Ungu, Bekasi Utara, Jumat pagi pekan lalu. Kebakaran tersebut merenggut 9 nyawa karyawan pabrik. Hingga kini penyebab kebakaran masih diselidiki. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Ya Allah. Satuan Narkoba Polres Pelabuhan Belawan meringkus seorang bandar narkoba di lingkungan 19, Kelurahan Tanjung Mulia, Kota Medan, Sumatera Utara. Selain menangkap sang bandar kelas kampung, polisi turut meringkus 2 orang pengguna narkoba dari salah satu rumah warga. Dari dalam rumah, polisi menemukan sejumlah barang bukti narkoba dan alat untuk mengkonsumsi narkoba. Penggerebekan sarang narkoba ini hasil dari laporan masyarakat yang resah dengan maraknya transaksi barang haram di kawasan permukiman. Pencurian kendaraan roda 2 kembali terjadi di Desa Seduri, Kecamatan Mojosari, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur. 2 pelaku terekam CCTV beraksi di rumah indekos dan mengambil motor dengan cara diangkat. Setelah agak jauh, motor curian yang terkunci stang dibuka paksa dengan kunci T. Selanjutnya, pelaku pun melarikan diri. Kasus pencurian motor ini telah dilaporkan pemilik indekos ke Mapolsek Mojosari. Seorang perangkat desa di Kabupaten Jombang, Jawa Timur ditangkap polisi lantaran diduga memperjualbelikan kayu jati secara ilegal. Pria paruh baya yang menjabat sebagai KUR pemerintahan Desa Kromong, Kecamatan Musikan ini menjual kayu hasil curian di hutan milik Resor Pemangku Hutan RPH Made. Selain meringkus tersangka, turut diamankan 1 unit truk yang berisi 70 batang kayu jati curian siap kirim. Atas perbuatannya, tersangka akan dijerat dengan Undang-Undang tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan dengan ancaman hukuman maksimal 5 tahun penjara. Pemirsa, warga di Kecamatan Kademangan, Kabupaten Blitar, Jawa Timur digegerkan kemunculan lubang misterius di tengah sungai yang menyedot aliran air sungai. Lubang yang muncul setelah terjadi hujan deras tersebut diperkirakan memiliki kedalaman puluhan meter. Inilah video viral saat aliran air sungai masuk ke lubang sedalam lebih dari 50 meter di Desa Dauhan, Kecamatan Kademangan, Kabupaten Blitar, Jawa Timur. Lubang misterius ini pertama kali diketahui oleh Supriyono, warga setempat saat hendak pergi ke ladang. Sebelumnya, aliran sungai Kalisat ini selalu kering dan sering dilewati kendaraan roda 2 maupun roda 4. Namun pada saat kejadian, sungai sedang banjir dan air sungai mengalir tidak seperti biasanya. Waktu banjir itu saya kan mau nyebrang ke timur, terus mau balik itu ketemu itu air masuk semua itu, Mas. Masuk air gua itu. Itu bawah nggak ada air yang ngalir, masuk semua itu, Mas. Saat ini di sekitar lubang misterius sudah dipasang garis polisi untuk menghindari aktivitas warga yang dapat membahayakan.
Sementara itu, pihak BPBD Kabupaten Blitar telah berkoordinasi dengan tim Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi Bandung untuk mengkaji dan meneliti lubang misterius ini. Dari Blitar, Jawa Timur, Bobi Ridwan, iNews melaporkan. Pemirsa, warga di Kecamatan Kademangan, Kabupaten Blitar, Jawa Timur digegerkan kemunculan lubang misterius di tengah sungai yang menyedot aliran air sungai. Lubang yang muncul setelah terjadi hujan deras tersebut diperkirakan memiliki kedalaman puluhan meter. Inilah video viral saat aliran air sungai masuk ke lubang sedalam lebih dari 50 meter di Desa Dauhan, Kecamatan Kademangan, Kabupaten Blitar, Jawa Timur. Lubang misterius ini pertama kali diketahui oleh Supriyono, warga setempat, saat hendak pergi ke ladang. Sebelumnya, aliran sungai Kalisat ini selalu kering dan sering dilewati kendaraan roda 2 maupun roda 4. Namun pada saat kejadian, sungai sedang banjir dan air sungai mengalir tidak seperti biasanya. Waktu banjir itu saya kan mau nyebrang ke timur, terus mau balik itu ketemu itu air masuk semua itu, Mas. Masuk air gua itu. Itu bawah nggak ada air yang ngalir, masuk semua itu, Mas. Saat ini di sekitar lubang misterius sudah dipasang garis polisi untuk menghindari aktivitas warga yang dapat membahayakan. Sementara itu, pihak BPBD Kabupaten Blitar telah berkoordinasi dengan tim Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi Bandung untuk mengkaji dan meneliti lubang misterius ini. Dari Blitar, Jawa Timur, Bobi Ridwan, iNews melaporkan. Satuan Narkoba Polres Pelabuhan Belawan meringkus seorang bandar narkoba di lingkungan 19, Kelurahan Tanjung Mulia, Kota Medan, Sumatera Utara. Selain menangkap sang bandar kelas kampung, polisi turut meringkus 2 orang pengguna narkoba dari salah satu rumah warga. Dari dalam rumah, polisi menemukan sejumlah barang bukti narkoba dan alat untuk mengkonsumsi narkoba. Penggerebekan sarang narkoba ini hasil dari laporan masyarakat yang resah dengan maraknya transaksi barang haram di kawasan permukiman. Pencurian kendaraan roda 2 kembali terjadi di Desa Seduri, Kecamatan Mojosari, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur. 2 pelaku terekam CCTV beraksi di rumah indekos dan mengambil motor dengan cara diangkat. Setelah agak jauh, motor curian yang terkunci stang dibuka paksa dengan kunci T. Selanjutnya, pelaku pun melarikan diri. Kasus pencurian motor ini telah dilaporkan pemilik indekos ke Mapolsek Mojosari. Seorang perangkat desa di Kabupaten Jombang, Jawa Timur ditangkap polisi lantaran diduga memperjualbelikan kayu jati secara ilegal. Pria Parubaya yang menjabat sebagai KUR pemerintahan Desa Kromong, Kecamatan Musikan ini menjual kayu hasil curian di hutan milik Resor Pemangku Hutan RPH Made. Selain meringkus tersangka, turut diamankan 1 unit truk yang berisi 70 batang kayu jati curian siap kirim. Atas perbuatannya, tersangka akan dijerat dengan Undang-Undang tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan dengan ancaman hukuman maksimal 5 tahun penjara. Gunung Lewotobi laki-laki di Flores Timur, Nusa Tenggara Timur, Jumat pagi kembali erupsi dengan tinggi kolom abu 4.000 meter disertai guguran awan panas. Sementara tim SAR langsung mengevakuasi warga terdampak erupsi ke sejumlah lokasi pengungsian. Mobil hancur, parah. Satu unit mobil tim SAR terjebak hujan batu dan pasir saat mengevakuasi warga ke pengungsian akibat erupsi Gunung Lewotobi laki-laki pada Jumat pagi. Mandi debu. Saat kejadian, tim SAR gabungan hendak mengevakuasi seorang nenek yang mengalami stroke di Desa Nawakote, Kecamatan Wulang Gitang menuju posko Desa Konga. Setelah sempat tertahan selama 2 jam, tim SAR gabungan berhasil mengevakuasi korban agar segera mendapat pertolongan medis. Tim SAR gabungan juga mengevakuasi puluhan warga lain yang terdampak di Desa Lewotobi, Kecamatan Ilebura. Warga dibawa menuju titik pengungsian di Desa Lewogala, Kecamatan Titihena. Data sementara, total sebanyak 5.816 warga yang mengungsi dan tersebar di 4 titik pengungsian.
Sementara itu, Gunung Lewotobi Laki-Laki hingga Jumat siang kembali erupsi dengan tinggi kolom abu 4.000 meter disertai guguran awan panas. Terjadi lelehan lava pijar, bahkan kita sebut sebagai awan panas guguran dan awan panas letusan sampai sejauh 3.000 meter atau 3 kilo. Dan itu yang mengkhawatirkan bagi kami FMBG Badan KSDM untuk menurut di radius 7 km. Saat ini Gunung Lewotobi Laki-Laki berada pada status level 4 atau awas. Masyarakat dan wisatawan diimbau tidak beraktivitas di area radius 7 km dari pusat erupsi gunung. Dari Flores Timur, Nusa Tenggara Timur, Joni Nura, iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi lain pemirsa. Sebagai rangkaian dari perayaan hari ulang tahun ke-35, MNC Group mengadakan berbagai turnamen olahraga bagi para karyawannya, diantaranya basket dan tenis meja. Sebanyak 15 tim dari cabang olahraga basket dan 18 tim dari tenis meja mengikuti ajang ini untuk merebut posisi terbaik dalam turnamen MNC Sports Competition. Hari pertama turnamen cabang olahraga basket MNC Sports Competition 2024 digelar di lapangan Playfield Court Palmerah, Jakarta Barat. Sebanyak 15 tim saling adu strategi dan berjuang untuk memperebutkan gelar juara dalam rangkaian HUT ke-35 MNC Group. Dan dari pertandingan yang pertama tadi memang seru ya, bahwa kebersamaan kita dalam merayakan HUT ke-35 MNC Group, kita bersama-sama tapi sportif untuk membangun masa depan kita ke depan. Ya, yang pasti seru, ini kan juga ajang silaturahmi sama grup-grup yang lain. Jadi kalau untuk hasil sih kita lakuin yang maksimal aja sih yang pasti. Terus diadain tiap tahun, hadiahnya makin banyak, sponsornya juga makin. Tak hanya turnamen basket, cabang olahraga tenis meja pun digelar bagi karyawan MNC Group. Sebanyak 18 unit bisnis MNC Group turut ambil bagian pada ajang MNC Sports Competition yang berlangsung di MNC Tower, Jakarta. Pesertanya juga cukup antusias dan banyak juga yang menonton, jadi bersyukur sekali, mudah-mudahan acara ini berlanjut terus ya dari tahun. Iya, jadi nambah relasi pertemanan aja sih, sama nambah juga kita aktivitas yang kita lakukan selain bekerja. Harapannya tentu semakin maju, semakin jaya. Bertema 35 tahun berkarya, membangun masa depan bersama, kegiatan MNC Sports Competition ini merupakan rangkaian acara dalam memperingati hari ulang tahun MNC Group ke-35, sekaligus meningkatkan solidaritas, silaturahmi, dan kekompakan antar karyawan, serta unit bisnis di bawah naungan MNC Group. Dari Jakarta, Hadisti Arifa, Yudi Richard, iNews melaporkan. Pemirsa, calon gubernur dan calon wakil gubernur DKI Jakarta nomor urut 2 Dharma Pongrekun dan Kun Wardana melanjutkan safari kampanyenya dengan bertemu warga di kawasan Jagakarsa, Jakarta Selatan. Sementara calon wakil gubernur Jakarta nomor urut 3 Rano Karno menghadiri Maulid Nabi di Cipulir, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta nomor urut 2 Dharma Pongrekun dan Kun Wardana kembali melanjutkan safari kampanyenya di kawasan Jagakarsa, Jakarta Selatan, Jumat sore. Tampak Dharma Pongrekun dan Kun Wardana bersilaturahmi kepada warga dan mendengarkan keluh kesah warga selama tinggal di Jakarta. Calon gubernur nomor urut 2 ini menegaskan dalam kampanye puncaknya nanti akan mengundang seluruh elemen masyarakat. Nantinya dalam acara puncak kampanye tersebut, dirinya berharap agar seluruh warga memberikan amanahnya kepada dirinya untuk mengemban suara rakyat. Bahwa rakyatlah yang berkuasa, rakyatlah yang berkumpul untuk menyampaikan amanahnya kepada kami sebagai amanat penderitaan rakyat, dan kami sebagai petugas untuk menerima mandat, menerima perintah dari rakyat. Bukan panggung buat kami. Kami justru menjadi pelayan buat rakyat. Calon wakil gubernur Jakarta nomor urut 3, Rano Karno, menghadiri Maulid Nabi di Cipulir, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Sidul mengingatkan warga untuk selalu mencintai Nabi Muhammad. Sidul dan istrinya tiba di acara Maulid Nabi Muhammad di Cipulir, Jakarta Selatan. Para jemaah Maulid yang semuanya kaum ibu-ibu dari Majelis Taklim Mutmainah ini menyambut antusias Rano Karno. Rano menyatakan kegiatan Maulid adalah cara umat mencintai Rasulullah.
manusia yang maha sempurna, yang insya Allah akan memberikan syafaat bagi kita. Oh, istri saya, Mas Pram, istri Mas Pramono Anu, tentu kami mohon doa dan dukungan. Sebelum meninggalkan acara, Rano menyempatkan berfoto bersama para jemaah. Calon Gubernur Jakarta nomor urut 1 Ridwan Kamil belusukan sekaligus sapa warga bersama DPW PKB di Pulau Gadung, Jakarta Timur. Pada belusukan hari Jumat, Ridwan Kamil mengadakan sembako murah senilai Rp5.000 hingga Rp10.000. Ridwan Kamil mengatakan jika terpilih menjadi Gubernur Jakarta akan tetap menerapkan program tebus murah sebulan sekali. Nah di sini ternyata curhatannya mayoritas satu jangan digusur, saya kira nggak ada masalah ya, tidak semua urusan harus dengan cara gusur menggusur, pasti ada cara lain yang lebih manusiawi yang bisa menjadi kesepakatan yang membahagiakan warga. Dari Jakarta, Anissa Septiarani, Ahmad Putra Pamungkas, iNews melaporkan. Pemirsa, Bendahara Umum DPP Partai Perindo, Angki Yudhistia meraih penghargaan Youth Humanitarian Award 2024 dari Human Initiative. Angki yang juga mantan staf khusus Presiden RI ini meraih penghargaan dalam kategori individu. Bendahara Umum DPP Partai Perindo Angki Yudhistia kembali meraih penghargaan Youth Humanitarian Award 2024 dengan kategori individu dari Human Initiative. Dengan adanya penghargaan ini menjadi bukti nyata bahwa generasi muda bisa berkembang dengan keinginan dan keyakinan yang kuat agar berdampak lebih luas terhadap masyarakat yang membutuhkan, khususnya kelompok rentan. Ini adalah penghargaan ke-22 sepanjang karir saya. Dan saya meyakinkan diri sebagai generasi muda untuk menjadi social entrepreneur. Ini menjadi bukti nyata bahwa generasi muda itu bisa berkembang dan memberikan dampak yang seluas-luasnya. Terlebih ini penghargaan untuk teman-teman disabilitas yang jumlahnya 22,9 juta jiwa di seluruh Indonesia. Saatnya disabilitas setara. Sebelumnya, Angki Yudhistia yang juga staf khusus Presiden RI periode 2019-2024 meraih penghargaan Tanda Kehormatan Satya Lancana Wirakarya pada bulan Agustus 2024. Karena telah memberikan dharma bakti yang besar kepada negara dan bangsa Indonesia, sehingga dapat menjadi teladan bagi orang lain. Dari Jakarta, Rizky Ihwal, Pandu Priyo Aji, iNews melaporkan. Presiden Prabowo Subianto melakukan perjalanan panjang ke sejumlah negara. Sementara Apindo kecewa terhadap putusan Mahkamah Konstitusi terkait Undang-Undang Cipta Kerja. Informasi tersebut terangkum dalam Politik Ekonomi 24 jam. Presiden Prabowo Subianto melakukan kunjungan luar negeri perdananya dengan berangkat dari Bandara Halim Perdana Kusuma Jakarta hari Jumat. Lawatan luar negeri Presiden diawali dari Tiongkok. Selain ke Tiongkok, Presiden akan melanjutkan perjalanan ke Amerika Serikat, Peru, Brazil, Inggris, dan sejumlah negara Timur Tengah. Selama kegiatan internasionalnya, Presiden memberikan instruksi ke Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dan Kabinet Merah Putih untuk melanjutkan program kerja pemerintah. Pelaku usaha yang tergabung dalam Asosiasi Pengusaha Indonesia atau Apindo kecewa terhadap putusan Mahkamah Konstitusi terkait Undang-Undang Cipta Kerja. Hal ini dipandang akan menimbulkan ketidakpastian bagi dunia usaha, khususnya para investor. Apindo menyarankan penetapan upah minimum untuk tahun 2025 hendaknya masih tetap mengacu kepada PP nomor 51 tahun 2023. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menegaskan akan menindaklanjuti permasalahan terkait subsidi pupuk bagi petani. Ia menyebut telah berkoordinasi dengan Menko Pangan untuk membuat syarat subsidi pupuk lebih sederhana, yakni hanya membutuhkan KTP, sehingga para petani bisa langsung mendapatkan pupuk subsidi sesuai kebutuhan. Pemirsa, dalam rangka memperingati Hari Sumpah Pemuda, MNC Peduli bersama Sekolah Regina Pacis Jakarta menyelenggarakan penggalangan buku bacaan. Dari hasil penggalangan, sebanyak 1.000 buku cerita akan disalurkan melalui MNC Peduli kepada rumah baca di berbagai daerah.
MNC Peduli dalam program Generasi Cerdas Anak Bangsa memiliki komitmen untuk terus berkontribusi meningkatkan kemampuan literasi anak. Salah satunya adalah dengan pemberian 1000 buku bacaan yang menarik untuk menumbuhkan minat baca anak. Kita ada program untuk menyumbangkan buku yang berkolaborasi dengan MNC Peduli. Jadi kita menyumbangkan buku-buku cerita yang akan disebarluaskan ke seluruh Indonesia gitu, di berbagai pelosok daerah. Dan saya juga merasa ini menjadi langkah positif untuk kita dapat mendukung literasi di Indonesia. Dan kita melihat bahwa ya kita harus sama-sama berkontribusi lah untuk meningkatkan literasi di Indonesia. Sehingga bersama MNC Peduli itu tentunya memudahkan kami, karena kami percaya pasti MNC Peduli bisa menjangkau ya sampai ke pelosok-pelosok. Jadi kita ada program 1000 buku, anak-anak menyumbangkan buku dan lain sebagainya. Storytelling hingga pembacaan puisi merupakan penampilan yang diberikan oleh siswa-siswi Sekolah Regina Pacis, Jakarta untuk memeriahkan serah terima buku bacaan ini. Kegiatan ini diharapkan dapat menumbuhkan rasa peduli terhadap sesama, merelakan sesuatu yang dimiliki, semangat dalam belajar, serta menumbuhkan rasa nasionalisme pada siswa-siswi Sekolah Regina Pacis, Jakarta. Dari Jakarta, Jessica Winoto, Sadu Santo Budi, iNews melaporkan. Pemirsa, lebih dari 6.000 pelanggar lalu lintas antre dan berebut membayar denda tilang di kantor Kejaksaan Negeri Sidoarjo, Jawa Timur. Diduga membludaknya jumlah antrian akibat warga tidak tahu pembayaran bisa dilakukan setiap hari kerja. Warga yang berkumpul ini tidak sedang menggelar demo di kantor Kejaksaan Negeri Sidoarjo, melainkan antri membayar denda tilang. Lebih dari 6.000 pelanggar lalu lintas yang terjaring operasi Zebra 2024 berebut membayar denda setelah proses sidang di Pengadilan Negeri Sidoarjo. Meski telah disediakan loket bantuan di halaman kantor Kejari, namun upaya ini belum mengurangi antrian secara signifikan. Diduga membludaknya pelanggar yang berebut membayar denda akibat ketidaktahuan mereka jika pembayaran bisa dilakukan kapan saja saat hari kerja. Berdasarkan data yang kami dapat dari putusan praktek yang sudah disampaikan Pengadilan Negeri Sidoarjo untuk sidang tilang hari ini 8 November 2024 itu ada sekitar 6.015 pelanggar. Selain membuka loket bantuan, pihak Kejari Sidoarjo juga membuka layanan drive-thru di kantor Kejaksaan Negeri Sidoarjo pada hari Minggu. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Pramono Putra melaporkan. HN berkolaborasi dengan Sofitel Bali Nusa Dua Beach Resort menggelar event HN Lux Trip di The Jewel Box Nusa Dua Bali. Ajang ini menghadirkan peragaan busana trans show dari desainer Pulau Dewata dengan tema sunset yang dipadukan dengan keindahan alam Bali. Berlokasi di Nusa Dua, Bali, HN kembali hadir dengan gelaran mewah bersama Sofitel Bali Nusa Dua Beach Resort. HN Lux Trip hadirkan berbagai aktivitas menarik bagi member eksklusif HN yang memadukan relaksasi serta kemewahan. Kesempatan Lux Trip dengan HN Magazine ini saya pergunakan sebaik-baiknya untuk menjadi kesempatan saya untuk relax dan bisa recharge my energy supaya saya kembali ke Jakarta bisa dengan suasana hati yang tentunya lebih produktif dan lebih semangat lagi. Peragaan busana terang show karya Arturo Ego di The Jewel Box Sofitel Bali Nusa Dua Beach Resort juga menjadi pengalaman tersendiri bagi para peserta. Desainer Pulau Dewata ini menampilkan koleksi terbaru outer dan celana dengan tema flora dan fauna Bali. Inspirasi utama di koleksi kali ini saya karena memang base-nya di Bali, mengangkat sunset dan flora dan fauna Bali. Karena banyak banget yang bisa diangkat dengan flora dan fauna Indonesia, apalagi dengan saya base di Bali, hampir rata-rata banyak sunset yang indah sekali, banyak tanaman flora, bunga-bunga yang cakep-cakep seperti itu. Selain menginap di resort mewah bintang 5 bernuansa taman tropis, para peserta juga disuguhi gelaran fashion, kesehatan, sesi foto, serta pengalaman minum teh sore di sepanjang pantai Nusa Dua Bali. Kesempatan istimewa banget untuk kerjasama dengan HN dan juga desainer muda Arturo dan kita berkolaborasi. Jadi memang kita mengundang beberapa KOL yang ada di Indonesia dan event ini tentunya sangat menguntungkan ke semua belah pihak karena ini dapat mempromot semuanya dari semua brand. HN Lux Trip menjadi ajang sosialita untuk memperluas jaringan serta wadah dalam menjalin kerjasama antar stakeholders. Dari Nusa Dua Badung, Bali, Agus Sugiana, iNews melaporkan.
Nah pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita malam hari ini. Saksikan program Kriminal Grebek setiap Senin hingga Jumat dini hari pukul 3.40 waktu Indonesia bagian Barat hanya di JTV. Jangan lupa Anda juga dapat mengakses dan memperbarui informasi yang kami tayangkan tadi melalui portal okzen.com seperti yang tertera di layar kaca. Saya Sabrina Sila pamit undur diri, terima kasih, selamat malam, sampai jumpa.